Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Al-Fadilah. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Pada hari ini saya akan menjelaskan hasil dari presentasi yang telah saya buat guna memenuhi tugas UAS pada mata kuliah kewirausahaan dengan tema analisa pesaing. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pembangunan merek yang kuat memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pesaing, dan persaingan tumbuh kian keras setiap tahun. Persaingan baru datang dari semua arah, dari persaingan global yang ingin menumbuhkan penjualan di pasar baru, kemudian dari pesaing online yang mencari cara yang efisien, biaya untuk memperluas distribusi, dan dari label pribadi dan merek toko yang dirancang untuk memberikan alternatif harga murah, dan dari perluasan merek yang dilakukan merek-merek besar dan kuat yang meningkatkan kekuatan mereka untuk bergerak ke kategori baru. Nah, salah satu cara yang baik untuk mulai menghadapi persaingan adalah melalui program pemasaran yang dirancang secara kreatif dan dilaksanakan dengan baik untuk merencanakan dan mengimplementasikan secara efektif strategi positioning merek terbaik. Perusahaan harus memberikan banyak perhatian kepada pesaing mereka. Pasar menjadi terlalu kompetitif untuk memusatkan perhatian pada konsumen saja. Kemudian memahami pesaing. Masalah persaingan bukanlah masalah baru dalam dunia usaha. Nah, ini dapat dilihat dalam perkembangannya di mana kemajuan suatu perusahaan selalu diiringi oleh perusahaan lain untuk menuju ke arah yang lebih baik. Setiap perusahaan tidak dapat menghindari persaingan dari perusahaan lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persaingan adalah suatu persaingan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Persaingan juga merupakan kenyataan hidup dalam dunia bisnis, sifat, bentuk, dan intensitas persaingan yang terjadi dan cara yang ditempuh oleh para pengambil keputusan strategik untuk menghadapi para tingkat yang dominan mempengaruhi tingkat keuntungan suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya ada identifikasi pesaing. Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, perusahaan harus membuat peta persaingan yang lengkap. Pembuatan peta persaingan yang digunakan untuk melakukan analisis persaingan memerlukan langkah tepat. Langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi seluruh pesaing yang ada. Tujuannya agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita. Identifikasi pesaing meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada jenis produk yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Kemudian yang ketiga ada identifikasi peluang dan ancaman. Kemudian yang keempat ada identifikasi keunggulan dan kelemahan. Lebih khususnya, kita dapat mengidentifikasi pesaing perusahaan dari pandangan industri dan pandangan pasar sebagai berikut. Yang pertama ini ada konsep industri mengenai pasar industri. Pada dasarnya, analisis dimulai dengan memahami kondisi dasar yang mendasari permintaan dan penawaran. Kondisi ini selanjutnya mempengaruhi struktur industri. Kemudian struktur industri mempengaruhi perilaku industri dalam bidang-bidang seperti pengembangan produk, kemudian penetapan harga dan strategi periklanan. Kemudian perilaku dan industri membentuk kinerja industri, contohnya seperti efisiensi industri, kemudian kemajuan teknologi, dan penggunaan tenaga kerja. Yang kedua ada konsep pasar tentang persaingan. Selain mengamati perusahaan yang membuat produk yang sama atau pendekatan industri, kita juga dapat memperhatikan perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Nah, secara umum, konsep pasar mengenai persaingan membuka mata perusahaan untuk melihat pesaing potensial dan aktual dengan lebih luas dan merangsang perencanaan pemasaran strategis untuk jangka waktu. Selanjutnya, selain kita mengamati perusahaan-perusahaan yang membuat kita dapat mempelajari persaingan dari sudut pandang industri dan pasar, industri ini adalah suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain.
Pemasar mengklasifikasikan industri menurut yang pertama ada jumlah penjual, kemudian yang kedua tingkat diferensiasi produk, yang ketiga ada kehadiran atau ketiadaan penghalang, kemudian yang keempat ada struktur biaya, yang kelima ada tingkat integrasi vertikal, kemudian yang terakhir ada tingkat globalisasi. Sedangkan dari sudut pandang pasar persaingan terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama ada pesaing merek, yaitu perusahaan yang menawarkan produk sejenis kepada pasar yang sama dengan harga yang relatif sama, misalnya teh botol Sosro dan Presti. Kemudian yang selanjutnya ada pesaing industri, yaitu persaingan dalam satu industri. Tidak hanya satu produk, misalnya teh botol Sosro, industrinya tidak hanya teh dalam botol gitu, tetapi semua minuman karena pesaingnya adalah Coca-Cola, Aqua, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada persaingan bentuk, persaingan dalam bentuk produk yang sama, misalnya persaingan antara teh botol Sosro dengan susu ultra, yogurt, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada persaingan umum, yaitu persaingan pada semua industri, misalnya antara teh botol Sosro dengan sari roti, dan lain-lain. Analisis pesaing, setelah perusahaan mengidentifikasi pesaing utamanya, perusahaan harus menentukan strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan mereka. Yang pertama ini ada strategi, kelompok perusahaan mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu disebut kelompok strategis. Kemudian yang kedua ada tujuan, setelah perusahaan mengidentifikasi pesaing utamanya dan strategi mereka, perusahaan harus bertanya apa yang dicari masing-masing pesaing pasar. Kemudian apa yang menggerakkan masing-masing perilaku pesaing, banyak faktor yang membentuk tujuan pesaing, termasuk ukuran, sejarah, manajemen saat ini, dan situasi keuangan. Kemudian yang ketiga ada kekuatan dan kelemahan. Perusahaan harus mengumpulkan informasi tentang semua kekuatan dan kelemahan pesaing. Selanjutnya ada strategi memenangkan persaingan usaha. Menurut Stephen dan Mary, strategi bersaing atau kompetitif adalah strategi tentang bagaimana organisasi akan bersaing dalam bisnisnya. Bagi organisasi kecil yang hanya berkecimpung dalam satu lini bisnis atau organisasi besar yang belum terverifikasi dalam berbagai produk atau pasar, strategi kompetitif menggambarkan bagaimana organisasi tersebut akan bersaing di pasar primer atau utamanya. Namun, bagi organisasi yang berkecimpung dalam berbagai bisnis, setiap bisnis mempunyai strategi kompetitifnya sendiri yang mendefinisikan keunggulan kompetitifnya, produk atau jasa yang ditawarkan, pelanggan yang ingin dijangkaunya, dan kesukaannya. Bagaimana cara organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan merupakan inti dari strategi bersaing. Kemudian, menciptakan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Perusahaan kecil dapat menghadapi persaingan yang sangat ketat dari perusahaan besar dengan cara memberikan layanan dan produk yang tidak dapat disediakan para pesaing besarnya. Untuk menciptakan keunggulan bersaing, perusahaan kecil menggunakan berbagai teknik yang berfokus pada pelanggan, seperti layanan pribadi, perhatian pada setiap pelanggan dengan memahami kebutuhan mereka, dan pembayaran yang lebih fleksibel. Wirausahawan yang sukses seringkali menggunakan keunggulan khusus yang mereka miliki justru karena ukuran perusahaan yang kecil untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam menghadapi persaingannya yang lebih besar. Perusahaan kecil pada dasarnya lebih efektif daripada perusahaan besar dalam hal relationship, marketing, atau manajemen hubungan pelanggan, yaitu proses pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan agar mereka tetap mau kembali untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan, untuk menyiapkan strategi pemasaran yang efektif, sebuah perusahaan harus mempelajari pesaing dan juga pelanggan aktual dan potensial. Pemasar harus mengidentifikasi strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan pesaing. Pesaing terdekat perusahaan adalah mereka yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama dan memberikan penawaran yang serupa. Perusahaan juga harus memberikan perhatian kepada pesaing laten yang mungkin menawarkan cara yang baru atau cara lain untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Perusahaan harus mengenali pesaing dengan menggunakan analisis berbasis industri dan pasar sekaligus. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangannya maupun tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.